Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang cukup dalam ya. Perjalanan ke dalam diri kita sendiri buat memahami apa sih sebetulnya esensi dari kesadaran itu. Nah, kita akan coba bongkar sama-sama konsep tentang kesadaran murni. Langsung aja, kita mulai. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar, tapi mungkin juga yang paling sulit dijawab. Siapa Anda? Maksud saya, siapa Anda yang sesungguhnya kalau kita singkirkan semua pikiran, semua identitas, semua ingatan Anda? Coba deh bayangin sejenak, kalau semua label itu, pekerjaan, nama, cerita hidup, kita lepasin, apa yang tersisa? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pusat dari obrolan kita kali ini. Jawabannya, menurut sumber yang kita bahas, adalah ini. Ada sebuah kesadaran yang jauh lebih dalam. Di balik semua kebisingan pikiran kita, ada sesosok saksi yang hening. Sesuatu yang nggak ikutan mikir, nggak menghakimi, tapi cuma mengamati aja. Nah, inilah konsep inti yang akan kita bedah sama-sama. Oke, bagian pertama. Biar gampang, kita mulai dari tempat yang kita semua kenal banget ya, yaitu riwuhnya dunia di dalam kepala kita sendiri, dunia pikiran. Jadi gini, hampir setiap saat kita itu hidup dalam kondisi yang disebut kesadaran pikiran. Ini tuh bukan kesadaran yang murni, tapi lebih kayak sebuah lapisan, sebuah filter yang kita bangun sendiri. Artinya apa? Artinya, kita nggak ngelihat dunia apa adanya. Kita ngelihat dunia lewat kacamata konsep, keyakinan, dan semua cerita yang udah kita kumpulin seumur hidup. Terus, apa sih yang ngebangun kacamata ini? Nah, ada beberapa elemen kuncinya. Pertama, bahasa. Bahasa yang kita pakai itu kan ngebentuk banget cara kita mikir. Terus ada budaya tempat kita besar, pendidikan yang kita terima, semua pengalaman pribadi kita, yang baik dan yang buruk, dan juga doktrin atau ajaran-ajaran yang kita warisi. Semua ini, kalau digabungin, ya itulah yang ngebentuk diri yang kita kenal sekarang. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Dalam kondisi normal, kita itu sebenarnya nggak mengalami realitas secara langsung loh. Kita mengalami interpretasi pikiran kita seolah realitas. Setiap detik, setiap momen, itu disaring dulu lewat penilaian suka nggak suka, baik buruk, dan ribuan label lainnya. Oke, sekarang kita geser ya. Kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Yuk kita kenalan sama si saksi bisu yang ada di dalam diri kita. Nah, biar lebih jelas, coba deh lihat perbandingan ini. Bedanya tuh kontras banget. Di satu sisi, ada pikiran kita. Dia itu, rame, aktif, kerjaannya mikir dan analisis terus, berubah-ubah melulu dan sibuk banget ngebangun identitas aku. Nah, di sisi lain, ada sang saksi. Dia kebalikannya. Dia cuma mengamati dalam diam, tenang, hening. Dia nggak berubah, selalu ada di sana. Dan yang paling penting, dia nggak punya identitas. Kalau diibaratkan, sang saksi ini kayak panggung yang sadar dan hening, tempat semua drama pikiran kita main. Dengerin deh kutipan ini dalam banget. Ia hadir sebelum pikiran muncul, dan tetap ada bahkan ketika pikiran berhenti sejenak. Coba deh, pernah nggak kamu ngalamin ada jeda sepersekian detik aja di antara dua pikiran? Hening gitu. Nah, di dalam keheningan singkat itu, kesadaran kamu kan tetap ada. Itulah sang saksi. Dia itu fondasinya, dasarnya dari semua pengalaman kita. Oke. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengakses atau merasakan si saksi ini? Nah, bagian ketiga ini penting banget. Ini bukan soal gimana cara dapetin sesuatu yang baru, tapi lebih kayak sebuah undangan untuk sekedar melihat apa yang sebetulnya udah ada dari awal. Ini penting banget buat digarisbawahi karena banyak yang salah kaprah di sini. Ini tuh bukan perjalanan buat mencapai tujuan baru. Kita nggak lagi berusaha buat dapat pencerahan di masa depan. Bukan perjalanan buat menjadi sadar. Sebaliknya, ini tuh perjalanan pengenalan. Kayak kamu nyari kacamata kemana-mana, panik, ternyata kacamatanya udah nangkring di atas kepala kamu. Nah, kayak gitu. Kesadaran ini, sang saksi ini, udah ada di sini, sekarang juga di momen ini. Tugas kita cuma satu, menyadarinya, ngelihat apa yang selama ini terlewatkan. Jadi ini semacam undangan praktis. Coba deh, gimana rasanya kalau kamu bisa, dengan lembut ya, nggak usah dipaksa, kesampingkan dulu semua konsep tentang diri kamu. Sebentar aja. Bukan untuk menolaknya, tapi cuma buat diletakkan sejenak. Kira-kira di dalam ruang kosong yang muncul itu, apa yang tersisa? Mungkin kamu bisa merasakan kehadiran Henning yang selama ini selalu ada di belakang layar. Nah, sekarang kita sampai di, bisa dibilang puncaknya perjalanan ini. Ini momen yang sangat halus, sangat subtil, tapi juga sangat transformatif. Momen di mana kesadaran akhirnya menyadari dirinya sendiri. Yap, ini dia momen kuncinya. Saat yang menyaksikan menyadari dirinya sendiri. Gini deh,
Biasanya kan kesadaran kita itu kayak senter yang nyorot keluar, kan? Nyorot pikiran, nyorot perasaan, nyorot dunia. Nah, apa yang terjadi kalau senter itu berbalik arah dan nyorot dirinya sendiri? Di saat itulah, semua pemisahan itu runtuh. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya aku sebagai subjek yang lagi ngeliatin pikiran sebagai objek. Dua-duanya melebur. Yang ada cuma, ya kesadaran itu sendiri, kehadiran yang murni dan sadar akan dirinya. Oke, biar nggak terlalu abstrak, coba kita pecah jadi beberapa langkah ya, pergeseran itu kayak gimana. Pertama, ini kondisi normal kita. Kita jadi saksi buat pikiran, perasaan, dan dunia. Oke, gaman ya? Kedua, nah ini dia pergeserannya. Si saksi ini berhenti ngeliatin keluar dan mulai mengalihkan perhatiannya ke dirinya sendiri, ke sumbernya. Dan yang ketiga, disitulah realisasi terjadi. Ternyata, aku yang menyaksikan ini ya, kesadaran itu sendiri. Mereka itu satu dan sama. Dan realisasi ini, wah, ini benar-benar ngebalikin perspektif kita 180 derajat. Kamu nggak lagi ngerasa sebagai seseorang yang terkurung di dalam tubuh dan punya kesadaran. Tapi sebaliknya, kamu sadar bahwa kamu adalah ruang kesadaran itu sendiri, ruang yang sangat luas, di mana tubuh, pikiran, dan seluruh dunia ini cuma fenomena yang muncul dan hilang di dalam kamu, persis kayak awan yang datang dan pergi di langit yang luas tak terbatas. Oke, terus apa gunanya ini semua? Apa efeknya di kehidupan sehari-hari? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana sih rasanya hidup sebagai sang saksi. Perubahannya itu ternyata praktis banget dan mendalam. Pertama, muncul kedamaian batin yang kokoh, yang nggak gampang goyah sama keadaan di luar. Terus, karena kamu nggak lagi ngerasa perlu mati-matian mempertahankan sebuah identitas, hidup jadi lebih enteng. Nggak perlu lagi defensif. Hidup terasa jauh lebih simpel dan jernih. Tindakan-tindakan kamu pun muncul bukan dari ego yang reaktif, tapi dari sebuah kejernihan yang tenang. Kamu tetap kok hidup di dunia, berinteraksi, bekerja, tapi di dalam kamu merasa bebas. Dan kutipan penutup ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kesadaran murni tidak perlu dibuktikan, dipertahankan, atau diperdebatkan. Ia hanya perlu disadari. Jadi, ini tuh bukan teori filsafat yang rumit buat didebatin. Ini adalah sebuah kebenaran yang hidup, yang cuma nunggu buat kita kenali. Sebuah pengalaman langsung, bukan sekedar kepercayaan. Jadi, sebagai penutup, kita akhiri dengan pertanyaan ini. Untuk kamu renungkan sendiri. Mungkin selama ini kita semua sibuk banget ya mencari kebahagiaan, mencari makna, mencari diri kita di luar sana. Tapi, gimana kalau ternyata jawabannya nggak ada di pencarian itu? Gimana kalau jawabannya justru ada di kemampuan kita untuk berhenti mencari, berhenti berlari, dan untuk pertama kalinya hanya menyadari apa yang sudah ada di sini?